Ada nggak sih yang masih bingung mau beli HP murah tapi punya kualitas bagus? Nah, jawaban tersebut akan segera kalian dapatkan di video kali ini. Karena kali ini Nidia bakal infoin ke kalian daftar HP harga 1 jutaan yang paling direkomendasikan untuk dibeli. Penasaran kan? Makanya daripada panjang lebar, mending kita langsung aja masuk ke scene berikut. Produk HP 1 juta yang terbaik pertama yang sudah mengalami penurunan harga adalah Vivo Y21 2021. Senior Brand Director Vivo Indonesia, Adi Kusuma, mengatakan bahwa Vivo Y21 dihadirkan sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan spesifikasi smartphone yang mumpuni untuk aktivitas harian dan hadir dengan harga yang terjangkau. Meski menyasar segmen ponsel kelas menengah, Vivo Y21 dibekali dengan fitur yang hadir di ponsel flagship Vivo X dan V Series, yaitu Extended RAM. Seperti namanya, fitur ini memungkinkan ponsel untuk meminjam sedikit ruang penyimpanan internal maksimal 1 GB dan menyulapnya menjadi RAM ekstra untuk meringankan beban kerja ponsel. Secara spesifikasi, Vivo Y21 mengusung layar LCD 6,51 inci beresolusi HD+, yang dipermanis dengan sebuah punch hole untuk mengakomodir kamera selfie 8 MP. Beralih ke bagian punggung, ponsel ini dibekali dengan 2 kamera belakang, alih-alih 3 lensa selayaknya di varian Y21s yang ditampung dalam modul persegi dan terdiri dari lensa utama 13 MP dan lensa makro 2 MP. Sementara untuk menunjang performanya, Vivo Y21 sayangnya masih ditenagi dengan chipset MediaTek Helio P35. Namun meskipun begitu, Vivo masih berbaik hati dengan menyermakan baterai berkapasitas cukup jumbo yaitu 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat berdaya 18 watt. Dibanderol dengan harga 2,4 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 500.000 di angka 1,9 juta. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y21 2021 terupdate ada di scene berikut. Lanjut ke produk kedua. Kali ini ada Realme C21Y yang performanya sempat membuat kaget tim Pricebook pada saat melakukan review ponsel ini. Hadir dalam 2 versi dengan konfigurasi memori yang berbeda. Harga HP Realme C21Y dibanderol hanya 1 jutaan. Dengan harga yang murah itu, sederet spesifikasi yang dibawanya bisa dibilang cukup sederhana. Realme C21Y mengandalkan baterai besar dan 3 kamera. HP murah terbaru ini bisa jadi pilihan untuk Anda yang memiliki kebutuhan yang sederhana serta budget yang terbatas. Penyebab utama kagetnya tim Pricebook terhadap performa ponsel ini adalah karena meskipun hanya menggunakan chipset sekelas Unisoc T610, namun Realme C21Y mampu menawarkan performa gaming kelas menengah khas HP dengan harga 2 juta ke atas. Hal tersebut terbukti dengan sudah bisa dimainkannya game Free Fire di resolusi tertinggi, yaitu Ultra, dengan sangat nyaman. Bahkan saat mode High Res dan High FPS yang aktif. Hal yang sama juga bisa dirasakan pada saat digunakan untuk main game Mobile Legends karena bisa dimainkan di settingan rata kanan. Dibanderol dengan harga 1,8 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang udah turun harga berkisar 240.000 di angka 1,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme C21Y terupdate ada di scene berikut. Masih dengan brand yang identik dengan warna kuning. Kali ini ada Realme Narzo 50A yang merupakan ponsel Narzo series terbaru dari Realme. Realme Narzo 50A diperkuat chip MediaTek Helio G85 dengan opsi memori 4/64 GB dan 4/128 GB. Ponsel menjalankan Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Baterainya berkapasitas 6000 mAh dengan fast charging 18 watt. Fitur lain yang disertakan yakni internet 4G, slot micro SD, dual SIM, sensor fingerprint di samping, jack headphone 3,5 mm, dan USB-C. Terkait kebutuhan gamingnya sendiri, untuk game sejuta umat yaitu Mobile Legends, sayangnya HP ini masih mentok di settingan grafis high aja ya. Tapi meskipun begitu, dengan kondisi mode HFR yang aktif, experience bermain gamenya masih tembus hingga 60 FPS dengan 100% stability. Sementara untuk game FPS seperti COD Mobile dan PUBG Mobile, sayangnya Narzo 50A ini sedikit kurang optimal karena cuma mampu dimainkan di settingan menengah aja. Tapi untungnya udah bisa dimainkan dengan lumayan lancar. Semua hal terkait performa tersebut terasa sangat wajar dan selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Paulson White selaku Marketing Director Realme Indonesia. Ia mengatakan bahwa Realme Narzo 50A berfokus untuk menghadirkan smartphone dengan kinerja kuat dan harga kompetitif sehingga cocok untuk kalangan lebih muda, pencinta smartphone, bahkan pecinta mobile game sekalipun. Dibanderol dengan harga 2,1 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang udah turun harga berkisar 119.000 di angka 1,9 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 50A terupdate ada di scene berikut.
misalkan kalian mencari smartphone yang sangat terjangkau dengan tampilan elegan, nih dia rasa Vivo Y12 bisa menjadi salah satu pilihan. Smartphone kelas entry level ini memiliki ukuran layar 6,35 inci, yang mana itu terbilang cukup lebar untuk sebuah ponsel rilisan 2019 dengan resolusi yang sudah HD+. Vivo Y12 yang mengusung desain water drop ini mengandalkan panel IPS LCD dengan screen to body ratio hingga 89%. Berbicara mengenai kameranya, ponsel satu ini dibekali resolusi 8 megapiksel yang terletak pada kamera depan dengan modul kamera utama 3 lensa, yaitu 2 megapiksel untuk menghadirkan efek bokeh, 8 megapiksel ultra wide hingga 120 derajat, hingga kamera utamanya sendiri yang beresolusi 13 megapiksel. Pindah ke sektor dapur pacu, Vivo Y12 sudah membawa fitur antarmuka Fun Touch 9 berbasis Android 9 Pie dengan kemampuan upgrade ke Android 10. Smartphone ini hadir dengan pilihan RAM 3GB dengan ROM 32GB atau 64GB sesuai varian. Sementara untuk kapasitas baterainya sudah 5000 mAh yang sayangnya belum mendukung fitur fast charging. Dibanderol dengan harga 2,1 juta untuk varian 3/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 700.000 di angka 1,4 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y12 terupdate ada di scene berikut. Mulai berniat menjadi pesaing serius dari Xiaomi, Infinix dengan percaya diri memperkenalkan Infinix Hot 11S NFC pada kuartal akhir 2021 yang lalu. Country Marketing Manager Infinix Indonesia, Sergio Cikoalu, mengatakan bahwa Infinix Hot 11S NFC adalah smartphone yang membawa spesifikasi gaming mumpuni untuk para penggemar mobile game. Hal tersebut terlihat karena ponsel ini dipacu dengan prosesor MediaTek Helio G88 yang dipasangkan dengan opsi penyimpanan 4/64GB dan 6/128GB berbasis Android 11. Seperti biasa, untuk baterainya Infinix sudah menyematkan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh di HP ini dengan dukungan charger 18 watt. Fitur lain pun terasa tak ingin ketinggalan untuk dimention, mulai dari internet 4G, dual SIM, slot microSD hingga 512GB, port USB-C, jack headphone 3,5 mili, NFC dan dukungan sensor NFC. Sementara untuk sektor fotografi, HP terbaru dari Infinix ini lebih memilih untuk membawa 3 lensa dengan rincian kamera utama 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel dan 1 lensa kamera AI. Sementara kamera depannya berukuran 8 megapiksel. Dibanderol dengan harga 2,2 jutaan untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 254.000 di angka 1,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 11S NFC terupdate ada di scene berikut. Kalau nggak ada HP Xiaomi di daftar, kayaknya agak sepi ya price book mania. Maka dari itu, nih dia masukin Xiaomi Redmi Note 9 ke dalam salah satu rekomendasi. Walaupun jika dibandingkan dengan versi Redmi Note 9 Pro, HP ini jadi tampak biasa aja, akan tetapi di antara semua list HP di video kali ini, spesifikasi dari Redmi Note 9 ini bisa dibilang salah satu yang paling powerful loh. Berbekal chipset MediaTek Helio G85 yang memiliki clock speed hingga 2 GHz. Skor Antutu dari HP ini mampu mencapai 200 ribuan poin. Performa ciamiknya ini bisa dibuktikan dengan dimainkannya game PUBG Mobile yang maksimal support untuk main di grafis Smooth Ultra dan HD High. Dengan settingan grafis seperti ini, kalau kita main di settingan Smooth Ultra, baik di mode arena ataupun klasik, kita bahkan bisa dapat frame rate up to 40 fps. Mantep gak tuh? Selain kita dikasih user experience dan performa bermain game yang udah terbilang oke punya, kita akan semakin dimanjakan lagi dengan disematkannya kapasitas baterai mencapai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game selama 13 jam. Dan terkait harganya, dibanderol dengan harga 2,5 juta untuk varian 4/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 519.000 di angka 1,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir yang harganya sekarang udah murah banget, bahkan gak sampai sejuta. Seperti biasa nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook.
Produk terakhir yang Nidia maksudkan adalah Realme C11. Product Manager Realme Indonesia Felix Christian mengatakan bahwa ponsel tersebut merupakan suksesor Realme C2 yang meluncur pada 2019 lalu. Karena masih satu keluarga, ponsel terakhir dari Realme C series ini otomatis menyasar ke segmen entry level. Realme C11 dibekali dengan sejumlah fitur yang mengedepankan aspek performa. Meskipun ya saran Nidia jangan berharap terlalu tinggi ya, karena dari sisi dapur pacu misalnya, ponsel ini dipersenjatai dengan chipset gaming kelas bawah besutan MediaTek, yaitu Helio G35 yang memiliki kecepatan hingga 2,3 GHz. Chipset tersebut dipadankan dengan dua pilihan RAM, yakni 2 GB atau 3 GB, serta media penyimpanan 32 GB yang bisa diperluas hingga 256 GB menggunakan kartu microSD. Lebih lanjut, Realme C11 juga ditopang dengan baterai jumbo 5000 mAh. Dengan daya sebesar itu, smartphone ini diklaim mampu bertahan dalam mode siaga atau standby selama 40 hari non-stop dalam sekali pengisian. Dibanderol dengan harga 1,6 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang udah turun harga berkisar 600.000 di angka 999.000 rupiah aja loh price bookmania. Oh ya, tapi perlu diingat, varian yang Nidia jelaskan kali ini merupakan varian Realme C11 rilisan 2020 ya, dan bukan varian yang rilis di tahun 2021 kemarin. Untuk spesifikasi dan harga Realme C11 terupdate ada di sini berikut. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang Nidia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Akhir kata, Nidia pamit, Shopila!